Oke, halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Lenia Safitria Zahra Loviana, NIM 156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat intent implisit. Kalau kemarin intent eksplisit yang menuju ke activity yang spesifik, sekarang kita menggunakan implisit, yaitu yang kita membutuhkan bantuan dari Android sistemnya. Pertama, kita bikin nomor telepon, nanti kita inputin nomor teleponnya di sini, terus kita kirim SMS, dan di SMS itu langsung ada default teksnya yang udah kita set. Terus yang kedua adalah alamat. Jadi kita ketikin alamat, nanti kita klik cari alamat. Pas cari alamat, dia langsung dihubungkan ke Maps, dan teks yang udah kita inputkan akan otomatis ada di nge-search di Maps-nya itu. Oke, mari kita mulai. Pertama kita bikin project baru dulu. Oke, kita akan bikin file baru. Pakai empty activity, kita namainnya app tugas 4. Oke. Seperti biasa minimum SDK-nya saya pakai yang ice cream sandwich. Yang pertama kita akan bikin layout di activity main-nya dulu. Di sini kita akan pakai relative layout biar gampang aturnya line. Oke. Nah, di sini kita ganti jadi relatif. Oke. Terus kita di sini add padding. Nah, text view-nya kita ganti jadi edit text. Kita bikin width-nya match parent. Terus di sini kita ganti jadi hint biar dia nanti kalau kita ketik tulisannya bakal hilang, pakai string ya. Di sini kita tulis namanya nomor telepon. Oke. Ini biarin. Terus yang kedua kita akan bikin button. Kita buttonnya di sini kita, oh ya, di sini jangan lupa kita isiin margin right 130 dp. Nah, segini ya. Terus di sini layout width-nya misalkan 100 dp, buttonnya, terus ini 50 dp. Oke, dia masih di sini. Terus kita kasih hint-nya kirim SMS. Terus kita mau kasih fungsi dia. Kalau kita klik nanti bakalan ada fungsinya. Jadi kita kasih on click ya. Misalkan namanya send message. Oke. Terus di sini untuk nyesuaiin posisinya kita pakai align parent top. Align. Nah, ini align parent top true. Nah, dia belum mau karena di sini
kita belum setting. Hapus saja. Sini kita pakai align parent top true, align parent right true, dan di sini align parent start true, align parent left true. Belum mau ya. Oh ya, ini jangan lupa parent right true. Nah, kan dia udah ngegeser. Terus kita kasih background, misalkan colornya ya biar kelihatan. Oke. Nah, terus kita bikin edit text lagi yang kedua dan button lagi. Kita ganti ini jadi bukan nomor telepon, alamat. Nah, sama 130 dp, tapi kita ganti ininya jadi below, Android below. Oh ya, lupa kan ininya. Di sini kita kasih ID dulu. Ini misalkan ID-nya edit edit plus ID edit text, terus yang di sini kita pakein ID juga, edit text 2. Oke. Terus di sini below edit text yang pertama, yang ini below, jadi dia akan turun ke bawahnya. Tapi karena masih rapat, kita kasih margin top 20 dp. Oke, segini atau 25 deh. Oke, terus habis itu buttonnya kita ganti jadi cari alamat, dan on clicknya nanti namanya bukan send message, jadi lock misalkan lock apa ya, search lock ya. Search location maksudnya. Terus di sini nanti kita ganti jadi below juga. Jadi kita kasih ID button SMS. Terus di sini ID button alamat. Ini button, di bawahnya button SMS. Oke. Terus dikasih align biar dia mau ke kanan, parent right. Nah, sama margin juga, margin X, sama kasih margin top sama 25 dp kebanyakan.
20 dp. Sini ya. Oke. Kita ganti, bedain colornya deh jadi blue. Nah, udah. Nah, kan on click yang ini tuh harus punya fungsi. Jadi kita bakalan bikin kelas nanti di main activity. Oke, kita ke main activity. Terus di sini baru kita buat yang pertama, kita bikin yang send message dulu. Oke, public void tadi send message. Iya, oke, send message. View tadi kan edit text, terus misal edit text, pertama kita declare dulu si edit text tadi yang ada di sini. Yang pertama yang SMS itu kita read ID-nya. Jadi kita udah bikin ID namanya edit text aja. Berarti read ID nya namanya ini edit text. Oke. Terus titik koma. Terus kita mau bikin format buat bikin SMS-nya. Kita jadiin string misal namanya number sama dengan string dot format di sini pakai SMS tuh %s karena pakai string %s. Terus di sini koma. Tadi %s-nya itu merupakan teks, merupakan edit text. Terus kita get untuk mendapatkan masukan tadi, get text dan dot to string. Oke. Nah, terus titik koma. Terus kita bikin intentnya. Intentnya pertama kita tulis intent. Buat declare kita pakai intent. Misalkan namanya intent aja, intent SMS ya, SMS intent SMS sama dengan new intent. Kita bikin intent baru, new intent, ini gede, new intent, terus dalam kurung intent action send to. Kita pakai yang send to karena akan digunakan untuk mengirimkan. Terus habis itu kita set datanya, set data phone numbernya dengan cara SMS intent SMS dot set data kita pakai URI parse. Ini dalam kurung kita isiin tadi number. Oke. Jadi number yang ada di sini nanti akan masuk ke number yang ada di sini. Oke, lanjut.
Terus buat di SMS body-nya tadi kan kita mau nulisin ini latihan, di situ ada ini latihan. Terus habis itu buat body SMS. Buat body SMS-nya kita bikin gini. Pakai put extra. Berarti intent SMS dot put extra. Ini SMS body misal. Terus di sini satu lagi value-nya ini latihan. Oke. Terus titik koma. Nah, terus kita pakai if. Maksudnya kalau misalkan intent ini akan berjalan, bisa berjalan pada suatu Android, maka dia akan menjalankan intent ini. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, berarti dia tidak akan mengalami error. If intent SMS dot resolve activity dalam kurung get package manager sini sama dengan tidak sama dengan 0 dan sama dengan 0 maka akan melakukan start activity-nya berupa intent yang namanya intent SMS. SMS. Oke. Coba lihat dulu. Posisinya ada di sini. Nah, oke, udah start activity SMS. Oke, ini udah buat yang send message. Kemudian kita bikin yang kedua, yaitu buat fungsinya alamat. Kita pakai share log ya. Di public void search log view di sini kita pakai misal log alamat, kita bikin parameter log alamat, dia didapatkan dari dia merupakan edit text. Nah, yang udah kita bikin di layout, terus kita find by ID lagi, read by ID, yang ID-nya tadi adalah edit text 2. Oke. Terus titik koma. Nah, kalau misalnya kita bikinnya kayak gini, nggak kayak gini, berarti kita di sini kita kasih private edit text, yaitu namanya log alamat. Oh ya, kok di sini dia public void-nya harusnya di sini. Nah, tunggu. Oke.
log alamat. Ini kita udah ngedeclare, terus kita pakai string lagi. Kita jadiin karena bentuknya string, harus kita bikin handlernya log string log sama dengan log alamat yang udah kita bikin di atas tadi. Terus dot getText kita ambil dia getText to string. Nah, titik koma. Terus kita bikin URI-nya. URI address, kalau misalkan alamat address, kita pakai address. Karena alamat jadi kita pakai address, sama dengan URI.parse it's Nah, kalau misalkan alamat, kita pakai di sini itu kodenya adalah geo. Nah, geo titik koma 0,0 ini tanda tanya Q sama dengan terus plus log, karena kan nanti alamatnya didapetin dari edit text ini. Edit text dijadiin stringnya nanti namanya log itu nanti akan ditambahin di belakangnya geo, jadi nanti dia akan mencari nge-search ini lokasi yang udah kita inputin. Titik koma, terus kita bikin intentnya, intent namanya misal intent alamat, terus sama dengan new intent, terus intent, terus intent dot action, intent dot action view. Nah, ini berupa address URI-nya. Tadi kan udah kita bikin sini nih. Terus habis itu titik koma. Udah kita bikin intentnya. Terus habis itu kita lakuin start activity. Kayak tadi aja, kayak gini, pakai kayak gitu. Jadi kalau ada error nggak akan dilakuin. Namanya tadi kan kita bikin intent alamat, terus dot resolve activity dalam kurung get package manager. Nah, di sini nih tidak sama dengan 0, posisinya lagi salah kan. Tidak sama dengan 0. Terus start activity, nama intentnya intent alamat. Oke. Nah, udah kayak gini, kita coba jalanin ya. Masih loading emulatornya.
Sukses ya. Oke, nggak ada error. Kita misalkan saya masukin nomor telepon. Oke, alamatnya Jalan Mahkota Zamrud. Kita kirim SMS coba. Oke, terus di sini muncul ini latihan. Nomornya 087702112001. SMS kirim. Oke, dia mau ngirim SMS yang tadi kita udah langsung default, kita bikin default. Kita balik. Terus kita cari alamatnya. Nah, dia udah langsung terhubung ke Maps. Tadi kan skip aja ya. Oke, dia udah masuk Jalan Mahkota Zamrud. Nah, jadi gitu aja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.